Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat sejati yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal 14 tanaman penangkal santet atau ilmu hitam. Lantas tanaman apa sajakah itu? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Merawat dan mengoleksi tanaman tentunya dapat menjadi hobi bagi sebagian orang. Apalagi saat pandemi masih menjadi masalah yang menjadikan kita harus berdiam diri di rumah beberapa waktu lalu. Tentunya bukanlah hal yang mengherankan jika tanaman hias menjadi salah satu hal yang digemari 2 tahun ke belakang. Tren tanaman hias sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan banyak ditemukan di setiap rumah, baik tipe modern maupun sederhana. Nah, dari sekian jenis tanaman hias yang banyak dikoleksi orang, ternyata beberapa jenis memberikan manfaat yang melimpah. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi juga untuk menjaga keselamatan penghuni rumah dari gempuran ilmu hitam. Kira-kira, apa saja tanaman penangkal ilmu hitam yang dapat kita koleksi di rumah? Yang pertama, bambu kuning. Tanaman penangkal ilmu hitam yang paling populer adalah bambu kuning. Bambu kuning adalah jenis tanaman hias yang paling banyak tumbuh di Asia Tenggara. Serupa dengan namanya, batang bambu ini memiliki warna kuning dan terdapat ruas-ruas yang banyak. Selain dilihat dari warnanya, perbedaan bambu kuning dan bambu biasa dapat dilihat dari tingginya. Sebab, bambu kuning terlihat lebih pendek karena merupakan tanaman hasil budidaya, bukan termasuk tanaman liar. Pada negara-negara lain, bambu kuning tidak hanya mampu melindungi rumah dari serangan energi jahat atau makhluk gaib. Tanaman ini juga populer sebagai tanaman hias yang mengundang keberlimpahan rezeki. Yang kedua, pohon bidara. Apabila Anda mempunyai halaman depan rumah yang luas, pohon bidara bisa menjadi salah satu referensi tanaman yang Anda pilih. Karena pohon ini juga mempunyai banyak manfaat. Buah dari pohon ini sendiri dapat diolah untuk mengatasi berbagai macam penyakit, antara lain radang tenggorokan, nyeri menstruasi, insomnia, gula darah, jantung, ambeien, wasir, iritasi kulit, ruam, lambung, dan masih banyak lagi. Pohon bidara ini konon mengeluarkan energi positif yang mampu mengusir ilmu hitam pada malam hari. Pohon bidara ini juga diyakini sebagai pelindung rumah dari gangguan jin dan makhluk gaib lainnya yang berniat jahat kepada para penghuni rumah. Selain itu, daun bidara juga dapat Anda olah sebagai obat gangguan santet. Yang ketiga, kaktus. Tanaman kaktus saat ini menjadi salah satu jenis tanaman hias favorit bagi banyak orang. Dilansir dari salah satu sumber, kaktus menjadi salah satu tanaman yang dibenci bangsa gaib karena mengisap energi dan melemahkan diri mereka. Itulah sebabnya bangsa jin tidak berani masuk ke dalam rumah orang-orang yang di dalamnya dipelihara pohon kaktus. Yang keempat, mawar merah. Siapa yang menyangka, jika bunga yang indah ini ternyata menjadi salah satu tanaman penangkal ilmu hitam. Selama ini, mawar merah mempunyai reputasi sebagai simbol cinta. Warna merahnya yang merona dapat menjadi penghias rumah, dan menjadikannya terlihat lebih lembut dan cantik. Tidak hanya itu, bunga ini juga dapat mengeluarkan aroma wangi yang segar. Konon, aroma wangi inilah yang tidak disenangi makhluk halus. Yang kelima, pohon kelor. Tanaman penangkal ilmu hitam yang wajib Anda tahu dan termasuk sangat populer adalah tanaman kelor. Merupakan salah satu pepohonan yang daunnya bisa Anda gunakan sebagai obat herbal. Selain obat tradisional, daunnya juga seringkali digunakan untuk mengobati korban santet. Caranya adalah dengan menghaluskan daun kelor dan kemudian dicampurkan dengan minyak zaitun untuk dioleskan di dada korban. Ritual ini diyakini mampu mengusir jin dan ilmu hitam yang bersarang di dalam tubuh manusia. Pohon kelor juga mengeluarkan wewangian yang aromanya begitu menyengat bagi makhluk halus. Yang keenam, pohon tebu ireng.
adalah tanaman yang terbilang jarang karena berbeda dengan tebu kebanyakan yang ditanam di ladang. Pohon yang disebut juga tebu wulung ini diyakini mampu melindungi rumah ataupun suatu tempat dari berbagai ancaman gaib. Konon efeknya akan lebih ampuh jika menanam pohon tebu ireng yang memiliki daun berwarna hitam. Dan posisi terbaik menanam pohon tebu ireng adalah di halaman depan rumah dan diletakkan seperti halnya pagar rumah. Yang ketujuh, tanaman kemuning Jawa. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Murraya paniculata. Tanaman kemuning Jawa dinilai dapat menolak serangan santet maupun gangguan makhluk halus. Bentuk bunga yang mirip melati ini juga dinilai bisa mengobati berbagai penyakit karena bakteri. Yang ke-8, tanaman sente wulung. Selain indah, tanaman sente wulung ternyata juga memiliki energi positif yang luar biasa. Tanaman ini dipercaya dapat menangkal santet, sihir, guna-guna, ilmu hitam, serta gangguan energi negatif lainnya. Yang ke-9, pohon pule. Pohon pule memiliki energi positif yang luar biasa. Selain daunnya yang berfungsi sebagai obat, secara ilmiah pohon pule juga bisa menjernihkan udara. Secara mistis, pohon pule mempunyai energi positif yang bisa jadi penangkal energi negatif. Pohon ini juga dipercaya dapat menyembuhkan demam berkepanjangan. Yang ke-10, pohon johar. Tanaman yang dapat menangkal energi negatif selanjutnya adalah pohon johar. Daun pohon ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obat rematik, asam urat, dan gatal-gatal pada kulit. Yang ke-11, tanaman benggel. Benggel atau bonglai adalah salah satu tanaman rempah-rempah. Rimpangnya dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan bahan pengobatan. Menanam tanaman ini di rumah juga dipercaya dapat memancarkan energi positif luar biasa. Hal tersebut dapat menangkal segala energi negatif yang akan masuk ke rumah. Yang ke-12, pohon kecubung wulung. Dalam kesehatan, daun kecubung wulung bisa digunakan sebagai obat rematik, sakit pinggang, dan asam urat. Sementara dalam primbon Jawa, tanaman ini bisa digunakan sebagai tanaman tolak bala untuk santet, sihir, ilmu hitam, penangkal teluh, hingga guna-guna. Yang ke-13, tanaman opo-opo. Tanaman opo-opo juga dipercaya mampu menangkal santet, sihir, ilmu hitam, guna-guna, dan makhluk halus. Tanaman ini akan menangkal segala hal-hal negatif yang akan masuk ke dalam rumah. Yang ke-14, tanaman dringo. Selain dapat menangkal energi negatif, dringo juga bisa digunakan sebagai obat. Bagian rimpang tanaman ini bisa digunakan sebagai aromatik, parfum, mengobati demam nifas, dan lainnya. Nah, segitu saja informasi dari kami. Mudah-mudahan video kami bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video dari channel kami. Sobat Sejati, ditunggu video selanjutnya.